China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Trump melakukan self-proclaim atau pernyataan sendiri memerdekakan Amerika dari tekanan tarif yang dilakukan oleh banyak negara kepada produk-produk Amerika. Karena itu Amerika melakukan tarif imbal balik atau reciprocal tarif yang dikenakan juga pada produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika karena Indonesia mengenakan tarif terlebih dahulu dari produk-produk Amerika. Reciprocal tarif dilakukan oleh Trump bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global Amerika dengan negara lain dengan mengenakan tarif yang tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagangnya. Indonesia masuk dalam daftar 15 Dirty Country bagi Amerika, yang artinya neraca perdagangan Amerika itu tekor, kalah dagang dengan Indonesia salah satunya. Berapa nilainya? 18 billion dolar tekornya per tahun, alias Amerika rugi dagang dengan Indonesia. Yang kedua, Indonesia di rata-rata mematok tarif pada produk Amerika itu sejumlah 64%. Atau yang dimaksud rata-rata adalah total dari seluruh barang impor dari Amerika masuk ke Indonesia, pengusaha atau produknya harus bayar tarif sebesar 64%. Sementara Indonesia hanya memperlakukan 17,5% tarif impor barang-barang Tiongkok. Ya, dalam hal ini sebagai negara terkaya dan negara terbisnis di dunia, Amerika merasa diperlakukan tidak adil oleh banyak negara termasuk mitra sekutunya. Dibantu kok malah memajaki barang-barang Amerika dengan tarif impor yang tinggi. Demikian komentar Trump. Catatan, urusan beginian Singapura itu pinter. Hanya 10% saja dia memajaki barang Amerika sehingga tidak terlalu berpengaruh waktu Amerika menerapkan 10% tarif barang Singapura masuk ke Amerika, karena Singapura nggak terlalu punya banyak barang juga yang diekspor ke Amerika. Lalu apa yang akan terjadi kira-kira di Indonesia efek pada pasar nanti pada buka pasar 8 April 2025? Apakah saham IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan akan turun? Maka bisa dikatakan yes, akan turun, namun saham perusahaan di bawah Danantara tidak akan turun jauh, bahkan dalam jangka menengah akan naik. Kenapa akan naik? Karena kalau Anda diimbreng saham, diimbreng aset, Anda nggak mau aset Anda turun, tentunya Anda akan guyur, Anda akan goreng supaya nilainya naik dan valuasi perusahaan Anda naik. Ketika saham-saham dunia berguguran, ini di sisi lain lagi, disinilah skenario kedua Trump akan dilakukan, yaitu perusahaan-perusahaan Amerika dan uang Amerika seperti visi Amerika atau private equity Amerika akan masuk ke perusahaan-perusahaan bagus di seluruh dunia. Amerika akan melakukan yang namanya perang saham, yaitu pengambil alihan dan pengendalian kepemilikan usaha setelah